wonten mawadhah musyawarah keumatan dipimpin kalian panjenenganipun Kiai Masrur Syafaq, dan terakhir ditutup kalian wawasan debat. Bapak muslimin muslimat hadirin hadirat ingkang kula hormati, monggo kita buka acara kali menika kalawan wawasan tawasul ingkang dipimpin panjenenganipun Kiai Masrur Syafaq. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nawma lahu. Wal malaku utawi malaikat iku allazi makhluk bila abin kelawan tetep tanpa bapak wa ummin lan ibu la akla ora dahar ora mati la syurga ora munjuk ngombe wala nauma lan ora sare turu iku lagu tetep keduwe al-malaikat. Ayyajibu tegese wajib ala kulli ala mukallafin ing atase wong mukallaf apa sing wajib apa ayya'taqida yen tone kotaken sapa mukallaf annal malaikata ing setuhune malaikat alaihim iku tetep ing atase al malaikah assalamu utawi keselamatan. Annal malaikah iku khalaqahum dadosaken ing malaikat sapa Allah min ghairi wasitati abin saking tanpa lantaran bapak wala ummin lan ibu falaisu mongko ora ana al malaikah iku rijalan biro-biro wong lanang wala nisaan lan biro-biro wong wadon wala hunasa lan biro-biro wong wadon. Nazar yang akan kita bahas di pertemuan ini yaitu membahas tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan bila abin wa dengan tanpa ayah dan ibu. La akla la syurba wa la nauma lahum. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur baginya. Ayyajibu ala mukallafin ayya'taqida anna al-malaikata alaihimussalam khalaqallahu min ghairi wasitati abin wa abin. Kita sebagai orang mukallaf, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala boten rijal, boten nisa, boten hunasa. Faman mongko utawi sapa wong iku irtaqodan yakinaken sapa man zukurata ing pira-pira sifat lanange malaikat kana mongko ana sapa man iku mubtadi'an wong nglakoni bid'ah fasikon tur fasik. Maka ketika ada seseorang yang beriktikad, yang berkeyakinan bahwasanya malaikat itu berjenis kelamin laki-laki, maka dia dihukumi mubtadi'an fasikon, orang yang melakukan bid'ah dan fasik. Fasik itu durhaka atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kapan kula panjenengan sedaya berkeyakinan bahwasanya malaikat Allah itu berjenis kelamin laki-laki, maka kita sudah kena hukum
orang yang mubtadi'an fasiqan. Wa man i'taqada umusatahu kana kafiran bil ijma'i. Akan tetapi ketika kula panjenengan sedaya sudah mulai meyakini bahwasanya malaikat Allah itu berjenis kelamin perempuan, maka kula panjenengan sedaya niki dihukumi kafir bil ijma' menurut kesepakatan para ulama. Kalau sudah unasa maka dihukumi kafir. Kafir niku nggih murtad, ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Memang bahkan di dalam beberapa keterangan, misalnya di dalam kitab Sulamut Taufik, orang niku bisa murtad atau menjadi kafir niku disebabkan 3 hal. Bisa lantaran orang tersebut bisa murtad niku af'aliyah. Yang pertama af'aliyah atau aqwaliyah, keyakinan. Berarti kula panjenengan sedaya harus benar berhati-hati dengan yang namanya i'tiqad, keyakinan. Jenengan meyakini malaikat niku wedok moten tok, niku sampun dihukumi kafiron bil ijma'. Mulane kula panjenengan sedaya kedah ngatos-ngatos. Kenapa kok ketika seseorang itu meyakini bahwasanya malaikat itu berjenis perempuan niku dihukumi kafir? Dikarenakan laki-laki itu asyraf minal umusati, niku lebih mulia daripada perempuan. Subhanahu wa ta'ala lirrijali alaihinna darajah. Seorang laki-laki itu 1 tingkat lebih daripada seorang perempuan. Maksud ayat di sini ternyata laisat darajat tashrif wa innama hiya darajat taklif. Maksud 1 tingkat dari derajat taklif, tanggung jawab seorang laki-laki itu lebih besar daripada seorang perempuan. Itu tafsirnya seperti itu. Oleh karenanya napa nggih wonten dawuh littafadul huwa at-taqwa wal amal shalih. Yang bisa membedakan kula panjenengan sedaya antara laki-laki, perempuan, tiyang pun dimawon, itu yang membedakan yaitu at-taqwa wal amal shalih. Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal kebaikan kula panjenengan sedaya. Karena ada firman Allah yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karenanya di penutup tafsir tersebut, faqad takunul mar'ah afdalu indallahi min alfi rajulin. Maka terkadang ada seorang perempuan itu lebih afdal. Ada makalah mengatakan seperti ini, waladatni imra'atun wa 'allamtani imra'atun wa ahbabtu imra'atan fa kaifa la ahjari an-nisa. Kita kula panjenengan sedaya niki dilahirkan dari seorang perempuan, dan kita juga diberi pengajaran pertama dari seorang perempuan, yaitu seorang ibu. Wa ahbabtu imra'atan, dan kita juga akan mencintai seorang perempuan, yaitu istri kita. Fa kaifa la ahjari an-nisa. Maka bagaimana bisa kita tidak bisa memuliakan seorang perempuan? Oleh karenanya ada makalah yang lain, ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa karim. Tidaklah seorang laki-laki yang mampu, yang bisa memuliakan seorang perempuan kecuali dia adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada seorang laki-laki yang menghinakan seorang perempuan, maka dia adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad bayyana lan teman-teman nerangkan sapa Allah taala kufranan ing kufure wong ittaqadakan nekotaken sapa man satal malaikati ing sifat wadone malaikat. Biqaulihi ta'ala kelawan dawuh Allah taala wa ja'alu lan badalaken sapa kufar
pira-pira kawulane zat kang maha rahman inasan ing pira-pira wadon ai wa ittaqadahum lan tegese nekotaken ing malaikat sapa al kafiruna wong kafir inasan ing pira-pira wadon wa aulalan iku utama bil kufri kelawan hukum kufur man utawi sapa wonge iktaqada kang nekotaken sapa man khumusatahum ing sifat wandune malaikat limazidi tangkisi krana nambahi ngurangi derajate malaikat. Alasannya kenapa ketika kula panjenengan sedaya meyakini bahwasanya malaikat itu perempuan dihukumi kafir secara ijma, alasannya karena sudah ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran orang-orang yang meyakini bahwasanya malaikat itu perempuan. Napa dawuh Allah? Wa ja'alu al-malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa. Dan mereka orang-orang kafir itu menjadikan malaikat ibadur rahman inasa, berjenis perempuan. Dan lebih dihukumi kafir lagi giniku seseorang yang berani mengatakan bahwasanya malaikat itu wantu ya, wantu mau ini bahasa apa sih ini ya. Kalau panjenengan sedaya sudah berani mengatakan bahwasanya malaikat itu wantu, gak mana gak ada ya. Niku wahum utawi malaikat iku ghairul jinni liyane jin wala rijalun lan ora pira-pira wong lanang wala nisaun lan ora pira-pira wong wadon wala yakuluna lan ora mangan sapa malaikat wala yashrabuna lan ora ngombe malaikat wala yatnamuna lan ora tilem malaikat wala yatanakahuna lan ora nikah malaikat wala yatawaladuna lan ora anak beranak malaikat. Malaikat itu bukan golongan jin. Memang ada keterangan kata bahwasanya malaikat itu khuliqat al-malaikah min nurin. Malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur. Sedangkan jin wa khuliqat al-jannu min marijin min nar ya. Sedangkan jin itu dari api yang bergejolak. Berarti memang beda. Malaikat dengan jin itu memang beda. La rijalun wala nisaun, tidak laki-laki, tidak perempuan. Itu malaikat. Wala yakuluna wala yashrabuna, tidak makan, tidak minum. Kalau panjenengan tidak makan, tidak minum, ya sadaqallahul azim ya. Man kasura sabahu kasura lahmuhu, wa man kasura lahmuhu kasura syahwatuhu, kasurat syahwatuhu, wa man kasurat syahwatuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu khofa qalbuhu. Sinten tiyange kok mati di warung-warung modalane mati terlalu kenyang, maka dia akan kasurat ya, kemudian lewis ngoten, lewis dununga dan ngomong kasurah kasurat syahwatuhu. Wong nek rada berisi ya kemudian iki berisi ya niku biasanya gampang melakukan atau gampang tersulut dengan syahwat. Lek wis kapan wong niku akeh dosane nggih, kaya kula panjenengan sering teng ya. Iki kan penggaweane rada rutin ya. Meskipun boten semeraku ya. Karena napa ya? Karena ngeten wonten dawuh iyyaka wattabahi bi solahi amrika anta faqat mastur.
Kenapa kalau panjenengan sedaya niki kok masih dihormati orang lain, kok masih dihargai orang lain? Karena dosa-dosa kula panjenengan sedaya niki masih ditutupi rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampangane mboten ponakan tanggane ya, Pak Mudir ya. Gak ketemu tanggane. Dadi nopo iku apik mawon. Oleh karenanya jangan sampai kita itu membanggakan bisolahi amrika dengan kebaikan, dengan kesolehan, dengan ketaatan kita. Itu jangan sampai seperti itu. Lek kapan wong wis akeh syahwate, maka dia akan berpotensi untuk melakukan dosa. Wong lek berpotensi sudah berani melakukan dosa, maka yang terakhir kosa qalbu, maka hatinya akan mati. Ini di dalam kitab As-Sahih kita seperti itu. La yakuluna wa la yashrabuna, malaikat tidak makan dan tidak minum. Wa la yanamuna, dan malaikat juga tidak tidur. Ini betul ya, kalau panjenengan wajib dulu ya. Oleh karenanya saya masih ingat dahulunya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Orang kalau sudah tidur satu hari satu malam itu 8 jam atau lebih, 8 jam atau lebih, maka dia sudah menyia-nyiakan umurnya, sepertiga umurnya niku disia-siakan dalam tidur. Gampangannya kula panjenengan sedaya kapan ditakdir Allah Subhanahu wa taala umur swidak, maka yang 20 tahun posisi jenengan dalam keadaan tidur. 20 tahun dulu, 40 tahun tangi kan eman ya 20 tahun ini ya. Bayangkan ini dahulu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Wa'lam anna al-laila wan nahar arba'un wa isruna sa'ah. Fala yakun nawmuka bil-laili wan nahar aksara min samaniya sa'ah. Fayakfika in syi'ta masalan sittina sana am tuti'a minha isyruna sana. Kapan kula panjenengan saya ditakdir suwidak tahun, berarti sing 20 tahun niku disia-siakan hanya untuk tidur belaka. Niku dawuhe Al-Imam Al-Ghazali. Mulane wonten kula keimut dawuhe yai kula sinten. Wong niku nopo nggih turune titik. Bahasa kitab itu ada bahasa qiyamul lail. Tangi bengi boten marang kopi lan dia. Betul ini ya. Tangi bengi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang didapatkan oleh orang tersebut niku bisa membuka, menghancurkan 4 elemen. Nopo 4 elemen tersebut yaitu al-ma'u air, wat-turabu tanah, wal hawa'u angin, wan naru dan api. Wong sing biasane istiqomah qiyamul lail, maka dia bisa menghancurkan batas-batas elemen 3, 4. Sing pertama yaitu air, sing nomor 2 tanah, sing nomor 3 angin, sing nomor 4 nar. Maka biasanya orang seperti ini niku al-qalbu, hatinya niku mukasyafah. Napa bahasa rodok terbuka ya. Wong sing biasa ini istiqomah melakukan qiyamul lail, maka hatinya niku rodok tembus ya. Boten dobur ya. Jangan dobur boten ya. Iki pancen memiliki hati yang bisa menerobos hal-hal yang goib. Mulanya di dalam akhir Daud dikatakan yang suruh ila ala alimil malakut, dia bisa melihat alam-alam malakut karena dia sudah bisa menghilangkan tabir-tabir atau 4 elemen tersebut. Niki orang-orang yang istiqomah melakukan qiyamul lail, orang yang istiqomah melakukan ibadah di malam hari. Maka
maka orang tersebut akan memiliki keistimewaan, yaitu orang tersebut bisa gampang iso delok hal-hal gaib seperti itu. Wala yatanakahuna, dan malaikat juga tidak nikah. Wala yatawaladuna, dan malaikat juga tidak melahirkan dan dilahirkan ya. Wala tubtabulan ora dan tulis qawaluhum biro-biro amal malaikat liannahum krana satemene malaikat iku al-kutabu biro-biro kang nulis. Wala yuhasibuna lan ora dan hisab malaikat liannahum krana satemene malaikat iku al-husabu biro-biro kang hisab. Wala tuzanu lan ora dan timbang apa amaluhum biro-biro amal malaikat liannahum krono satemene malaikat iku la sayyiati ora ana biro-biro laku ora iku maujud ya laku maring malaikat. Saya lanjutkan, ini masih membahas tentang malaikat. Malaikat itu wala tucabu amaluhum, amalnya malaikat itu tidak ditulis. Alasannya kenapa? Karena memang malaikat itu sing nulis amal, masuk sing nulis kamu sing melakoni ya. Mulanya sing biasanya di pemerintahan itu kan ada bagiannya sendiri ya. Masuk sing nganggarno ya, masuk sing melakoni gawe korupsi namanya betul. Wala yuhasabuna li'annahum al-husab, mereka juga tidak dihisab karena para malaikat Allah itu juga yang akan menjalankan tugas menghisab. Wala tuzanu a'maluhum, dan amal mereka juga tidak ditimbang li'annahum la sayyiati, dikarenakan para malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun perbuatan jelek, berarti gak melakoni elek, la sayyiati lahum. Wa yashuruna lan kumpulaken malaikat ma'al jin yang dalam serta jin wal insi dan manusia. Yashfa'una halinya fahati malaikat fi usati bani Adam, ing dalam biro-biro ahli durokoe bani Adam. Wa yarahum lan ningali ing malaikat sapa al-mu'minuna wal mu'min fil jannati ing dalam swarga. Wa yadkhuluna lan mlebu malaikat al-jannata ing swarga. Wa yatanawaluna lan merkoleh malaikat an-ni'mata ing nikmat fiha ing dalam jannah bima kelawan barang sya'akan mersa'akan sapa Allah ta'ala. Kaza kaya mengkono-mengkono mazkur kala mendikaaken ing zat sapa as-Suhaimi, Imam Suhaimi wal Bajuri lan Imam Bajuri. Malaikat Allah Subhanahu wa taala juga akan dikumpulkan bersama dengan jin dan manusia. Yashfa'una fi usati bani Adam, dan mereka juga memiliki potensi bisa memberikan syafaat kepada kula panjenengan sedaya keturunan Bani Adam sing nglakoni dosa-dosa. Usati Bani Adam. Wa yarahum al-mu'minuna fil jannah. Ketika kula panjenengan sedaya niki di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka berpotensi bisa melihat malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti malaikat Allah itu bisa dilihat ketika posisinya ada di surganya, fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhuluna al-jannata, dan mereka juga akan masuk di sana. Wa yatanawaluna an-ni'mah, dan mereka juga akan mendapatkan kenikmatan fiha di dalam surga bima syaa Allah, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua komentar ini termasuk dawuhnya dari Imam Suhaimi dan Al-Bajuri, Imam Bajuri. Wa qala lan dawu sapa ba'dhum, sebagian ulama tabaran halimatut li Mujahidin maring Ibnu Mujahid, annahum qala ba'dhum annahum ing setuhune malaikat itu la yakununa orang mangan malaikat fiha dalam jannah. Wala yashrabuna lan orang ngombe malaikat, wala yankihuna lan orang nikah malaikat, wa
wa annahum lan setuhune malaikat iku yakuna Allah malaikat fiha ing dalem jannah kama kaya barang kama kaya kinu malaikat fit dunya ing dalem dunya wa raddahu. Yang tadi itu termasuk komentarnya Imam Syuhani dan Imam Al-Wajuri. Sedangkan sebagian pendapat ulama lain mengatakan, tadi kan dikatakan bahwasanya malaikat juga masuk di dalam surga, juga ikut wa yatanawaluna nikmah, dan juga akan mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah. Tapi sebagian ulama yang mengikuti Imam Mujahid itu berkata bahwasanya malaikat layak kuluna fiha, malaikat tidak bisa makan di dalam surga, wala yashrabuna wala yanqibuna, tidak makan dan tidak minum di surga. Wa annahum yakumuna fiha kama kanu fid dunya, seperti halnya malaikat-malaikat tersebut ketika berada di dunia, gampangannya seperti itu. Wa'addahu as-Suhaimi, wa'addahu lan nolak qaul sapa as-Suhaimi, Imam Suhaimi biqaulihi kelawan dawane Suhaimi wa hadza utawi qaul iku yang tadi natrapi apa hadza annal huwa saktemne widodari wal mildani lan mildan iku kadzalika kaya mungkun-mungkun layak guna. Komentarnya Imam Mujahid dan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya malaikat di surga itu tidak bisa makan dan minum, tidak makan dan minum, itu ditolak lagi oleh pendapatnya Imam Suhaimi bahwasanya lengkapan kalau malaikat di surga itu tidak makan dan minum, bagaimana dengan hur, bidadari dan wildan. Padahal hur, bidadari dan wildan itu anak-anak kecil ya, atau pelayan-pelayan surga. Sakit ya, di mana nih pelayan-pelayan surga. Padahal al-hur, bidadari dan wildan, pelayan-pelayan surga itu ketika di surga itu juga yang kuruna, jadi itu makan dalam artian menikmati apa yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu komentar menolak dari komentarnya Imam Mujahid dan sebagian ulama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Menawi wonten kirang langkung kula nyuwun agung pangapunten, menawi wonten leresih niki saking taufikipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, menawi wonten kesalahanipun niki murni kesalahan dari kula. Apunten akhirat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ajripun menawi para jamaah wonten ingkang tasih muskil, tasih abu-abu dereng jelas, monggo saged dipangetaken mangke kita sampaikan sareng. Ibu tersebut sederhana ini pembahasan masalah keimanan kita dan para malaikat. Terus ini merefleksikan sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita tapi ada. Ini sesuai dengan sifat-sifat yang atas diaturkan oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tanda-tandanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi dimanapun dan bagaimanapun keberadaan kita, tetap kita itu tadi sudah dinyatakan ada al-quttab, malaikat itu nulis amal-amal kita, berarti serta selalu menyertai kita. Kalau keimanan kita kepada malaikat itu terpatri kuat, kecil kemungkinan kita melakukan maksiat, kita melakukan kesalahan, karena kita menyadari bahwasanya kita itu selalu diikuti dan dibantu para malaikat. Lajeng kita ini memang sering lalai, kita ini sering maksiat, ibu dan nutup-nutupi. Nah, kita ini kan setuju lah, senang berkorban-korban sing boten diridani Gusti Allah. Jadi al-jannah ufat bil makarim, ladae swarga
niku dihubungi kelawan perkara-perkara sing gak enak, tapi neraka dihubungi kelawan perkara-perkara sing disenengi. Akan tetapi malaikat meskipun selalu bantu awake dhewe niki satu poin. Jadi walaupun ini kan wonten iki di malaikat itu yasfa'una fi usati bani Adam. Jadi syafaat malaikat itu iso nyafaati iso nulungi kanggo sapa? Kanggo sing maksiat-maksiat niku. Nek wong sing boten maksiat artinya dalam kondisi yang normal. Niku lek cara mlebu swarga Gusti Allah udhul jannata bi rahmati. Karena apa malaikat iki kekampane yo wis kekarpan dhewe tanpa harus jadi Allah menentukan begini tapi bisa begitu gitu kan. Terus apa malaikat itu duwe perasaan. Apa kateko boleh nopo. Sedikit pendapat saking karena kalau pertanyaan saking jamaah naos nurut menika menawi kita langsung datang napa ikan diwaos kalau malaikat itu la aklala wala syubah wala naumalahum. Malaikat itu ilmu dan malaikat ilmu dan ilmu malaikat boten ilmu itu kan saja tersebut nampaikan terbiasa dipun nampai kali manusia. Jadi dahan aja muncul oke kita menipu nampaikan itu pun sampai kali manusia. Jadi tiada yang muncul itu buatan kaitannya kali hawa nafsu. Karena malaikat itu buatan gada hawa nafsu, malaikat itu bau buatan gada perasaan. Namun malaikat itu bau hanya melakukan satu perintah yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Terus malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat sing jago aras ini tugasnya sing jago aras. Pada pamane malaikat ini ada perasaan utawi ada nafsu malaikat Jibril dan ini betul-betul nyampe apa wae ketika nanti kemudian datang caci sungkan lalu waktu lagi ada setiap mama di samping tugas yang aku memikul aras ini mesti dilampai kalau kita diwangsulakan tanpa nopo ikan itu benar separuh saking ya kalau ini ya dia kalau mau mengamati sakit itu tambah macam sekedar orang tempat. Pertanyaan yang pertama, apakah malaikat bisa bertindak semua maunya ya kasaran kan begini. Malaikat itu diparingi kekuasaan, kemampuan untuk tasakkul. Jadi mari-mari rupa sangat sampai diberikan kemampuan itu kepinginnya hanya diceritakan sering oleh malaikat Jibril ketika menjumpai datang Rasulullah nanti datang Rasulullah niku mendo-mendo utawi tasakkul milupa kalian sahabat Nabi namanya Yahya Al-Kalbi. Nah ini tapi terbatas pada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di krono niku malaikat niku binjing-binjing
sesuatu. Tadi kan dikatakan malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan, dan tidak wanita. Bagaimana sikap kita untuk meyakininya? Maka yang wajib bagi kita harus meyakini bahwasanya malaikat itu makhluk gaib Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan ini nuroniyatun, yang diciptakan dari cahaya nur. Terus tujuannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang harus betul. Dengan meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur, yang kemudian disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjelma dikatakan tasyakkur, ya, merubah, ya, bisa berubah bentuk. Itu yang wajib bagi umat muslim. Untuk lebih rinci di umat wajib di sini wonten makna wala yalzamuna ma'rifatu haqiqati jinsin, secara detail mengetahui hakikat detail boten wajib. Pokoknya jenengan berkeyakinan bahwasanya malaikat Allah adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur, yang bertujuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa berubah bentuk. Sementara mau, ya, kalau kita cekak, ya, bagi kota baik seketika tadi Quran surat 8 bahwa sampun dipun sepakat ini memang di dalam kitab ini bahwa malaikat itu diciptakan dari nur yang benar itu muncul dari sebuah keinginan, ya. Keinginan itu muncul dari sebuah nafsu, dan malaikat tidak memiliki nafsu, maka tidak mungkin malaikat memiliki keinginan sendiri. Melakukan apapun bisa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Allah, termasuk diantaranya bisa merubah bentuk tasyakul dari juga atas perintah Allah. Misalnya malaikat menampakkan wujudnya di hadapan manusia, padahal malaikat Jibril hadir ke Rasulullah dan memegang tangan untuk mengajari Rasulullah mal Islam, mal iman, itu nih. Kalau malaikat dengan bentuknya sendiri tidak akan mampu bumi ini untuk menampung wujud malaikat. Jadi akhirnya tidak mungkin punya keinginan karena tidak punya nafsu. Ibau diterangkan juga amalnya tidak dihisab, tidak dicatat, karena justru malaikat panitia yang bagian yang amal, kutab yang bagian panitia yang beramal, kutab itu yang mencatat amal, yang amalnya tidak dihisab karena tidak diberi beban, tidak diberi takdir yang seperti yang menungso wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang harus mempertanggungjawabkan amal bagi hanya jin dan manusia. Malaikat tidak, berarti juga kita punya keinginan, juga kita punya rasa. Insya Allah demikian. Cabut. Alhamdulillah bagi Bapak masih itu penghitung-hitung tahun baru ya, yang sisa. Bincang informasi ini ya, bincang insya Allah sudah kehitung dari sepakatan, sudah masuk malam ini, masuk malam kerja, berarti besok masuk tanggal setunggal. Bincang dengan proyek hari ini mau kenapa, tapi kekuatan yang berbeda. Barang siapa yang mengumumkan dan memberitahu orang malam 1 Rajab, maka dia tidak dimasukkan Allah dalam neraka. Kudu dikejelasan ya. Ngandani lo kamu kosong, ngandani lo kamu bayar dia nanti. Boten nggih. Usulnya saya ini ngabar, sapa sing ngabari berita datangnya 1 Rajab, maka dia tidak disiksa dalam neraka. Boten syarat boten diutok. Mulai kamu itu lupa berolok saya sembahyang kapan boten. Kuning kenapa Islam itu menyebut menghargai atau menilai waktu bukan sebagaimana orang-orang materialisme wong barat itu untuk tayonis moni. Waktu itu dihitung ambil duit. Nah filosofinya Islam benar-benar al-waktu kas sayfi. Waktu itu bagai pedang ilang atau kotoratan. Nek sira ora iso medhot waktu
29 Desember nah kita beda itu makanya karena usaha pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah usaha hisab kita bukan diukur per tahun oleh perusahaan laporan akhir tahun organisasi ya sami periodisasi oleh pertanggungjawaban nek amal ibadah kita tidak nunggu bertahun kadang-kadang orang musim nunggu tahun baru tak mulai tobat ya tobat ketika tahun baru karena amal kita yang dihisab itu bahkan usaha per detik kumpul gaya dari Nabi Muhammad SAW saking medini ini kebetulan mau bahas kedepannya ini teman lalu saking medini nanti kalian Nabi itu menerima hisab terhadap sesuatu yang dititipkan Allah kepada beliau siji waktu selain Nabi itu mentang pada sholat mundur spontan pelencing buatan militan sepindah sahabat kalau bingung apa biasa militan udah militan kubu HP tinta ini sahabat barang satu putuki enak lah Nabi kok jenengan kubu HP ini ngomong mantuk salam langsung melencing lalu Nabi aku kelingan mangko aku duwe emas titik sindurung tak sotakono wadir ini emas itu menghalangi hisabku waktu spontan yang bukan yang buatnya tempo meninggal tempo meninggal boten sangat penting ini duit sampai menang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Gusti Allah akan dimintai pertanggung jawaban mumpung turun kupu orang ini dalamnya mongkon karmone untuk medung dunia ini wadiku ditakoni dipertanggung jawaban waktu ini sementara kalau dengan biasa itu saya nek duit dulu masuk mati simpen itu jak suwe-suwe ini timbul loh nih sama nopo tuh mas ini kan sejarahnya mas sama nopo mau supir selain kemudian ada soga yang ingin dijawab bertanggung jawaban makanya masih disimpen orang digawe mesti ditolong zakati kok ada kakakku siapa kasar lah tuh dunia dijiar loh urusan di kalian waktu artinya ini waktu gak usah kita tahu bahwa apapun kalau dengan keping memperbaiki amal ibadah kita ya sudah jangan tunggu menimbang lalu akhir amal kamilah Allah intakdir anta amalahul yaumah ojo sampai tunda penggawaanmu sampai esok hari selagi mengisok dilakoni jadi khususnya tahun baru ini buku-buku kita masuk bulan dilaksanakan tahun baru cekak katutan di buku iktikaf itu tentang masjid alhamdulillah dalam bismillahirrahmanirrahim matur atas kerawanan pun khususnya pengurus ranting Tawang Rejo biasanya pun absen kalau saya ngatur di sini ketika Buzuri ini Robi Surya ranting NU Bandar Kejen jangan sumi tapi dia betul saja betul alhamdulillah kalau sudah kalian tak melihat tahu sebanding seterahmat kali Pak Arjo absen betul ya oh terbang yang sana kan kalian Subian jadi terbang ternyata bicara Subian terus mana itu betul-betul Suraji dari teori tinggi enggak turun turun sana kan kali ngaji sinau banget cak Ufer pamitan cak Jupri di Jakarta di sana makanya tapi dia munggah ini di karena di Pulau ini lu gini karena dia kira-kira tulen sewu ini aja kalau ini buat ternyata sama BC mendalam ada tulen sewu atau ini Ustaz Safiyana itu sumber hujan di bawah dengan posen kali ya itu sumber hujan di awal Rejo
terus Pak Rokosan Ustaz Syekh Lamri dari Ustaz Abdul Rosan pemerintahan yang saya ini kali Ustaz Munir tahu ya saya ini ya Munir oke alhamdulillah oke pandangan Gus-Dur kali Ustaz Mahmud kita boleh ada oke terus boleh turunannya kemudian saya mau Ustaz oke langsung nih Ustaz Rahman monggo dipun waosan Fatihah kita ben masjid menika dipun paringi kagatan sahas lalu Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Betul asli bisa nurutin tinggal kubur jangan sepenuh coba nggih bisa nurutin tinggal kubur saking umroh wingi aja terus bagaimana bisa terusin kalian pokoknya klapsen ini alhamdulillah sebagian ambil mayoritas yang tahu haji syuting cukup nangan cufan betul kan cufan betul saya ambil haji syuting ini cukup nangan ya pun alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim karena matur suwun termasuk ikan tahu sambil diuji ketambahan malik bismillah dan bendahara itu nambah haji sulhan terus sudah malik sambil diuji itu nih pun dalam nambahin awal nih jadi mau kepikiran tinggi program pun NU pun dalam nambahin dukungan pendidikan ini sejak ini kempur-kempuratan NU itu bukan tambahan usaha jalan ini bakso jalan ini 4 bulan hari ini keempat 5 bulan terakhir ini Pak Haji Amin sudah mengundurkan diri dari kerjasama sehingga Pak Mamati kembali ke NU maka nomor itu ditanggung NU dan alhamdulillah oke kalau ini kamu terbiasa dulu itu lebih betul dengan kersobat alhamdulillah bukan menjadi hitungan untuk tetap sangat oleh rata-rata 1 bulan itu diputar antara 12 sampai 16 14 juta per bulan. Ini disebut rugi memang saja nih kulo itu bikin kegiatan usaha itu bukan sekedar untuk mengumpulkan duit sebenarnya modal itu bagian dari aktivitas kita kepingin kalau aktivitas yang manfaat dan itu ternyata proses ini kok secara dohir dia itu rugi tidak berarti rugi kemudian terus promotan karena paling tidak setahun setelah ini kita membantu beberapa orang untuk menjadi pekerja artinya kita membuka lapangan kerja yang memiliki beberapa warga cara nominal memang berkurang tapi tetap berarti sih manfaat bukan berarti berkurang itu tidak bermanfaat hanya persoalannya insya Allah mungkin kurang 1000 pinter agar Pak Muhammad ini sampai di titik aman mampu hadir konco-konco sampai kecamatan ke masjid yang penuh dengan berkah ini sampai kita tambahin oleh rahmati Allah subhanahu wa ta'ala khususi kami ini warga Awang Rejo kabeh jadi ketua jadi pengurus antik buruknya Surya bukan dirinya monggo saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dengan dalam anugerah alim para ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh pesepuh ingkang kula doaken dumateng Roti Surya MICNU Pandaan beserta jajarannya kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini kami atas nama
jazakumullah khairul dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedaya disertai dibarengi kalian hidayah barokah dari Allah SWT. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dosanya. Kami akhiri yang berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi ni'matika wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman kita wa min mulkillah wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ja'alna bil istiqamah wa tasbah wal karamah wa tarsulna bi habibatika sholihin bis'a'adat wal karamah fi dinil akhirah. اللهم اجعلنا ولدنا وازواجنا وذريتنا اجمعين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا الله جملنا بالعافيه والسلامه واحكمنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من مجيبه الندامه في الحال والمال والسلام. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا أبدك مطرودا وبرحمتنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.